mengaminkan setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat Engkau. Engkau satu-satunya pribadi yang tidak berubah, yang selalu melindungi kami, yang selalu ada pada kami. Itu sebabnya kami tidak ragu Tuhan mengiring Engkau. Menjadi kebanggaan kami adalah Engkau ya Yesus. Terima kasih untuk hadirat yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rasakan suasana surga, kami rasakan Engkau ada di sini dan Engkau memberkati kami melalui puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tetap merindukan akan sabda-Mu, kami merindukan akan firman-Mu Tuhan, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian, kemampuan kami lebih Tuhan untuk mengerti akan sabda-Mu. Engkau yang sudah persiapkan hamba-Mu untuk melayani firman-Mu. Engkau pakai dengan urapanku yang khusus Tuhan, Engkau akan pakai lidah bibir mulutnya untuk memberkati kami dengan melalui firman-Mu. Engkau tetap menjadi sentral kami, pusat kami saat kami mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami, biar kami tetap layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami tetap akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan lanjut dengan apa yang kita sudah pelajari pada tanggal 3 Juli yang lalu. Secara singkat mari kita buka Efesus pasalnya yang keempat. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-16. Pada tanggal 3 kita baca dari ayatnya yang ke-11. Tapi ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita semua. Kita hanya membaca di ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pada tanggal 3 tersebut kita belajar bahwa perjamuan Tuhan itu diadakan adalah berdasarkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, dengan memberikan dirinya mati menebus dosa kita. Dan Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-16 bahwa kepedulian Allah dinyatakan melalui satu pengorbanan, sehingga terbentuklah satu tubuh Kristus. Karena dikatakan tubuh itu daripadanya, nya-nya itu N-nya besar, jadi tubuh Kristus itu daripada Tuhan. Dan kita masing-masing adalah setiap anggota. Kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Dan Tuhan berkata bahwa tubuh itu rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi bukan satu-satu, saudaraku. Semua bagian dari anggota tubuh itu diikat menjadi satu dan melayani. Pelayanan itu sesuai dengan kadar kita, sesuai dengan bagian kita, sesuai dengan tugas dan kepercayaan yang diberikan Tuhan melalui gembala yang ada. Dan dikatakan lebih lanjut bahwa dalam pelayanan itu tidak sia-sia, karena ada pertumbuhan.
Ciri orang yang bertumbuh adalah melayani. Dan melayani selain menerima pertumbuhan, juga membangun dirinya. Kita tahu bahwa 1 Korintus 13, firman Allah berkata bahwa Roh Kudus itu diberikan adalah untuk membangun kita, membangun diri kita, dan membangun banyak orang. Lalu kita sampai kepada 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Ya. Ya. 1 Korintus pasal 11 menyatakan bahwa ketika kita mengadakan memperingati kematian Tuhan dengan perjamuan Tuhan, kita lakukan itu untuk satu, memperingati kematian Tuhan. Dua, kita lakukan itu sampai kedatangan Tuhan. Padahal saudaraku, tidak semua. Dan ketika Yesus datang kedua kali, tidak ada perjamuan, saudaraku. Tidak ada perjamuan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak ada lagi perjamuan. Nah, mengapa? Firman Allah menulis bahwa kita harus memperingati itu sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Adalah untuk mengingatkan kita. Sekali lagi, suku, perjamuan Tuhan yang kita adakan setiap minggu pertama itu adalah memperingati kematian Tuhan. Dan apa tujuannya? Sehingga harus dilakukan, diingatkan, diperingati sampai kepada kedatangan Tuhan. Padahal bukan secara praktek perjamuan Tuhan itu diadakan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi adalah untuk kita mengingatkan, diingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu akan terus berjalan, dan firman Allah yang sudah kita pelajari itu juga akan terus berjalan dan akan terus berjalan sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan apa yang terjadi saudaraku sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali? Pada tanggal 3 tersebut kita belajar tentang tiga kelompok yang akan menjadi bagian sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama adalah bangsa Israel dan orang Kristen. Dalam Injil Matius pasal 27 ayat 25, orang-orang Farisi berkata, mereka yang menyalibkan Tuhan berkata, biarlah darahnya tertumpah, ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Atas kami dan atas anak-anak kami. Ditanggungkan, saudaraku. Jadi harus menerima pertanggungan, tanggung jawab, atau akibat. Bukan hasil, saudaraku. Hasil positif, akibat negatif. Nah, lebih lanjut bahwa apa yang dikatakan ditulis saudaraku dalam Matius 27 ini digenapi di dalam Wahyu pasal yang ke-6 dengan meterai yang ke-6. Bulan menjadi merah bagaikan darah. Mereka diingatkan pada waktu nanti ketika ayat ini digenapi bahwa mereka pernah berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Dan ketika itu mereka diingatkan akan perkataan mereka dan konsekuensinya. Karena darah Yesus ditanggungkan atas mereka dan atas anak-anak, maka konsekuensinya mereka akan mengalami apa yang kita sebut dengan gereja yang tertinggal. Tidak mengalami penyingkiran gereja. Bukan hanya orang Israel, tetapi juga ada orang Kristen. Karena mengabaikan firman Allah, mempermainkan darah Tuhan, sehingga darah itu bukan dicurahkan atasnya untuk membasuh, tetapi ditanggungkan. Ditanggungkan saudaraku dari turunan demi turunan. Nah, itu terjadi bukan bicara tentang satu keluarga,
tetapi saudaraku satu generasi dengan generasi. Nah, maka akibatnya harus menerima konsekuensi menjadi gereja yang tertinggal. Jadi ini kelompok yang pertama. Nah, siksaan yang diadakan dalam 3,5 tahun Ania besar itu adalah siksaan yang dahsyat, yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Jadi hanya satu kali, dan siksaan itu sekarang belum pernah dilakukan. Baik orang yang menganiaya orang Kristen maupun oleh siapapun korban peperangan dan sebagainya. Belum pernah terjadi dan akan terjadi nanti pada waktu mereka menjadi gereja yang tertinggal. Bangsa Israel sebagai satu suku bangsa dan orang Kristen yang ada. Ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang mati dalam Tuhan dan akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mati dalam Tuhan dan akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang kedua adalah gereja yang sempurna, yang disingkirkan dan diangkat pada waktu Yesus datang kedua kali. Jadi kedatangan Tuhan saudaraku yang kedua kali adalah pengangkatan. Jadi sebelum itu tidak ada pengangkatan. Sebelum itu tidak ada pengangkatan. Yang ada adalah penyingkiran. Taken away. Disingkirkan di padang gurun. Nah, ini kelompok ini kedua ini saudaraku adalah kelompok yang paling berbahagia. Yang paling berbahagia. Walaupun mereka mati dalam Tuhan, saudaraku, mereka akan bangkit dengan tubuh kebangkitan. Dan mereka yang memenuhi ukuran Kristus akan menjadi gereja yang sempurna dan akan disingkirkan pada masa Ania besar dan akan diubah dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan. Setelah yang mati dalam Tuhan ini dibangkitkan, maka yang disingkirkan ini akan diubah dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan dan akan menyongsong Tuhan di angkasa pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara rindu, mari kita berjuang. Berjuang, kalau Tuhan mengizinkan kita pulang dalam Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita saudaraku untuk kita masuk ke dalam gereja yang sempurna, mari kita berjuang. Kita berjuang agar kita masuk dalam gereja yang sempurna. Kelompok yang ketiga adalah iblis dengan seluruh pengikutnya. Pada waktu itu kita membaca 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 58 yang menyatakan bahwa darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Oleh karena itu, gereja harus disempurnakan terlebih dahulu dan disingkirkan di padang gurun dan akan diubah dengan sekejap menjadi tubuh kemuliaan untuk bersemu dengan Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali di angkasa. Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan Allah. Jadi saudaraku, dasar yang kedua, secara singkat kita belajar bahwa tidak mungkin pengangkatan terjadi sebelum gereja disempurnakan dan gereja diubah dengan tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 dengan tegas mengatakan darah dan daging tidak mewarisi kerajaan Allah. Jadi saudaraku, kalau umpama kita layak dan kita memenuhi ukuran Kristus sekarang ini, saudaraku, lalu kita diangkat, tidak mungkin. Kenapa? Masih dengan tubuh, darah dan daging. Jadi tidak bisa, saudaraku. Jadi mari, kelompok yang ketiga adalah iblis dengan seluruh pengikutnya. Karena saudaraku, kenapa? Karena maut, kematian tidak ada lagi, dan maut yang kedua, neraka juga tidak ada lagi. Nah, itulah sebabnya mengapa firman Allah menulis bahwa kita ketika kita memperingati kematian Tuhan yang kedua kali, memperingati kematian Tuhan, saudaraku, dalam perjamuan Tuhan, kita harus mengingat
sampai kedatangan Tuhan. Jadi saudaraku, artinya kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Dan kalau kita, doa saya tidak ada saudaraku, kalau kita ada sekarang menjadi kelompok yang pertama, mari kita berubah. Kita berubah saudaraku 180 derajat, dan kita masuk menjadi kelompok yang kedua. Jangan sampai saudaraku kita menjadi pengikut ini. Tapi mari kita menjadi pengikut ini saudaraku. Kita menjadi bagian dari sini apabila kita menjadi kelompok yang pertama. Oke, mari kita berjuang untuk kita menjadi kelompok yang kedua. Karena dengan kelompok yang kedua ini saudaraku, kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena apabila kita Tuhan izinkan kita mati, saudaraku, kita meninggal, maka kita akan bangkit. Ketika kita mati saudaraku, kita meninggal, kita mati dalam Tuhan, maka kita akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Dan mari kita yang Tuhan izinkan saudaraku, kita terus menjadi bagian dari gereja yang ada. Mari kita berjuang untuk menjadi bagian dari gereja yang sempurna. Nah, inilah saudaraku secara singkat yang kita pelajari pada tanggal 3 Juli yang lalu. Nah, hari ini kita lanjut saudaraku. Ya. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 2. Kisah para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-43. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kondisi gereja mula-mula. Mereka sehati, mereka seia sekata, mereka sepikiran saudaraku. Dan mereka mencerminkan gereja, mencerminkan saudaraku eklesia keluar. Orang yang menjadi tanda-tanda seperti tadi dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Membangun dirinya saudaraku. Membangun dirinya, bertumbuh dalam Tuhan, dan disukai banyak orang. Ini yang dialami ketika gereja mula-mula terjadi. Lalu saudaraku kita kaitkan dengan 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Yang kita pelajari sebelum kita masuk di sini. Nah, kita buka lagi dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Kita baca mulai ayatnya yang ke-17. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri,
sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk? Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Dan setelah itu saudaraku, ayat yang biasa kita baca dalam perjamuan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kenapa tuh Paulus firman Allah mengingatkan kembali jemaat tentang perjamuan Tuhan, memperingati kematian Tuhan? Kita nanti akan sampai ke sana. Tetapi yang menjadi dasar daripada cuplikan atau dituliskannya apa yang ditulis saudaraku dalam Alkitab, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir, ditulis oleh Rasul Paulus, saudaraku. Dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah memperingati kematian Tuhan dan mengingat korban Yesus. Mengingat korban Yesus. Dan ternyata saudaraku berbeda dengan kondisi gereja mula-mula. Kondisi gereja mula-mula saudaraku, mereka menjadi satu. Satu dalam kasih, satu dalam iman, satu dalam firman, satu dalam Roh Kudus. Oleh karena itu tidaklah heran gereja mula-mula memiliki, saudaraku, gereja memiliki kemuliaan yang luar biasa. Cermin, saudaraku. Ketika mereka pergi keluar, saudaraku, bertetangga, mereka disukai. Ketika mereka masuk dalam satu komunitas, mereka disukai. Ketika saudaraku mereka belajar pelajaran Alkitab, mereka disukai. Di saudaraku, baik dalam secara internal dalam gereja, saudaraku, maupun secara eksternal di luar gereja, mereka itu cermin eklesia yang ada, saudaraku. Dan cermin itu nyata, sehingga saudara kasih Tuhan tidak perlu penginjilan, tidak perlu misi. Dan diri mereka yang sudah mereka bangun dan mereka, saudaraku, bertumbuh, itu menjadi misi yang tidak tertulis tetapi nyata. Dengan tegas ayat firman Allah berkata bahwa Tuhan menambah bilangan jumlah dari mereka setiap hari. Gereja, saudaraku, hari-hari ini bukan cermin seperti yang dalam gereja Kisah Rasul pasal 2. Tetapi gereja, saudara kasih Tuhan, sekarang seperti 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 22. Gereja, saudara kasih Tuhan, mementingkan diri sendiri, egois. Egois, saudaraku. Berbeda. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada perjamuan Tuhan. Kenapa harus kita peringati kematian Tuhan? Karena saudaraku, kita diingatkan bahwa kita sekarang ini masih mementingkan diri kita sendiri. Bukan kepentingan Tuhan. Kemarin dalam doa pagi, saudaraku, di antara dengan para pembantu gembala bersama dengan ada yang membawa istri, saudaraku. Nah, kami berbincang-bincang tentang bagaimana mengingkari, saudaraku, membangun jemaat agar mereka bertanggung jawab, konsekuen, saudaraku, konsisten dengan tugas yang mereka terima. Nah, dari pembicaraan itu, saudaraku, prinsipnya adalah salib kembali. Memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Nah, salib itu, saudaraku, secara vertikal kita banyak kali mendukakan Tuhan. Namun Tuhan tidak protes. Tuhan tidak marah, saudaraku. Tetapi bagaimanapun yang kita lakukan itu adalah bagaimana dari diri kita. Apakah diri kita, saudaraku, kita membangun atau tidak. Dan kita terima reward atau punishment itu kita. Bukan orang lain. Jadi prinsipnya salib, vertikal, saudaraku. Tuhan tidak pernah protes. Namun dia dengan kasih selalu mengingatkan melalui firman-Nya. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku, seringkali kita berdoa, Tuhan berfirmanlah, keras atau tidak keras, tegur atau tidak tegur, sakit atau tidak sakit, dagingku, hatiku. Berfirmanlah. Tapi saudaraku, ketika firman Tuhan datang,
Apa kita tulus seperti mereka? Dikatakan mereka tulus, saudaraku. Mereka menerima teguran, mereka menerima firman Allah saudaraku dengan segala sesuatunya. Itu secara vertikal. Nah, secara horizontal, ada selalu saudaraku kita melupakan keluarga yang ada. Kita berjeri lelah, saudaraku. Mazmur 127 berkata, dari jauh pagi-pagi sampai jauh malam-malam, saudaraku, kita berjeri lelah, namun hanya kita mendapatkan sepotong roti. Nah, saudara Tuhan, horizontal. Tadi vertikal, saudaraku, Tuhan kita lupakan. Lalu horizontal, saudaraku, kita seringkali mengabaikan keluarga, sehingga keluarga, saudaraku, mengalami masalah. Nah, sebaliknya, ketika kita mempertahankan, saudaraku, konsekuensi kita, konsisten kita, saudaraku, dalam vertikal dengan melayani Tuhan, maka saudara Tuhan, kita mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Dan secara horizontal pun, saudaraku, kita juga akan bertanggung jawab dengan keluarga yang Tuhan percayakan, dalam rumah tangga yang Tuhan percayakan. Nah, kembali saudara kasih Tuhan, siapa? Diri kita. Kita menjalani perjamuan Tuhan, saudaraku, memperingati kematian Tuhan. Secara vertikal kepada Tuhan, secara horizontal kepada keluarga yang ada. Jadi dari diri kita. Nah, kenapa saudara kasih Tuhan? Kenapa gereja seperti sekarang seperti segini, bukan seperti ini? Karena masing-masing saudaraku tidak mau membangun pertumbuhan, tidak mau membangun dirinya dalam kasih, dalam iman, dalam pengharapan. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, Ibu Berta yang sekarang domisili di Surabaya, bersama dengan Pak Alfa dan 3 putranya datang. Dan dia menceritakan bagaimana pelayanan di Surabaya itu. Saudaraku, kalau ada latihan, umpama saya beri contoh choir, saudaraku, mereka itu datang ketika mereka ditunjuk, tepat harinya, saudaraku, jamnya mereka datang. Bahkan sebelum jamnya itu mereka sudah hadir. Dan saudara kasih Tuhan, mereka itu begitu antusias dalam pelayanan. Kenapa? Karena apabila saudaraku ada orang yang flu, batuk, saudaraku, demam sedikit, saudara kasih Tuhan, masih bisa bangun, mereka akan datang untuk memenuhi latihan tersebut. Bayangkan saudaraku, orang yang tidak fit, orang yang lemah tubuh, saudaraku, tetap datang. Dan hal itu saudaraku memacu orang-orang yang sehat. Sehingga saudara kasih Tuhan, mereka malu apabila mereka yang sehat, saudaraku, didapati ketemu dengan orang, loh hari ini kan jam latihan. Iya, saya malas. Malu saudaraku, dengan apa? Dengan orang yang lemah tubuh. Tapi kembali lagi saudaraku, apakah kita punya malu atau tidak? Apakah saudaraku kita mau membangun diri kita atau tidak? Jadi kembali kepada pengertian kemarin saya bicara adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Secara vertikal saudaraku, Tuhan tidak marah. Namun kita harus konsekuen juga saudaraku menerima konsekuensi yang ada. Menerima konsekuensi yang ada saudaraku. Kita buka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Kita baca ayatnya yang ke-22. Kolose pasal 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Haleluya. Amin. Kita adalah hamba, dolos, murid, pelayan. Kalau kita dikatakan kita melayani, jangan kita melayani seperti untuk manusia. Tapi layanilah saudaraku dengan penuh tanggung jawab seperti kita melayani Tuhan. Loh, Tuhan saja nggak marah, kata Om. Kok Om yang berbicara seperti ini? Tuhan tidak marah, saudaraku. Tetapi kita lihat di sini bahwa kita menerima bagian kita dari Tuhan. Kita menerima bagian kita, saudaraku, dari Tuhan. Karena kita menerima upah, dikatakan. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai hamba, dan kita Tuhan menempatkan Tuhan sebagai Tuan, kurios, dan kita adalah hamba, dolos, murid. Jadi kita akan menerima reward apabila saudara Tuhan kita menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya. Kita tanggung jawab dengan tugas pelayanan kita. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-25 bahwa barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan tidak memandang muka. Nah, kesalahan ini dalam bahasa Greka, saudara Tuhan, dipakai kata adikeo. Di dalam bahasa Greka saudaraku dipakai kata ethikeo. Nah, artinya adalah merusak. Merusak, saudaraku. Jadi kalau kita tidak bertanggung jawab, kita sedang merusak tatanan tubuh Kristus. Satu, kita sedang merusak pelayanan Tuhan. Dan kata yang lain, saudaraku, adalah merugikan. Kita, saudaraku, merugikan Tuhan sehingga pelayanan tidak berjalan dengan baik, dan kita merugikan diri kita sendiri, saudaraku, karena kita akan menanggung kesalahan tersebut. Kita tidak menerima reward, saudaraku. Jadi mari secara vertikal, mari kita memperbaiki, saudaraku, kondisi kita. Ingat, gereja mula-mula akan terulang kembali, saudaraku, di hari-hari ini. Bukan lagi, saudara Tuhan, seperti gereja mula-mula ini, tetapi 2 kali ganda. Dengan segala sesuatunya 2 kali ganda, saudaraku. Harusnya pun kita disukai semua orang, saudaraku, semakin 2 kali ganda. Haleluya. Kalau mereka, saudaraku, Tuhan menambahkan bilangan karena ketika mereka bertemu dengan seorang, saudaraku, mereka sapa menyapa. Mereka menjadi berkat bagi lingkungan, saudaraku. Dan kalau kita tahu bahwa kita diberikan tugas dalam pelayanan, saudaraku, kita tanggung jawab. Kita mengkoordinasi, saudaraku, satu pelayanan, mari kita tanggung jawab dengan pelayanan tersebut. Dan kalau ada kekurangan, saudaraku, dalam pelayanan dalam gereja lokal, bukan, saudaraku, kita mencabut diri, bukan. Kita bukan mencabut diri, saudaraku, tetapi mari kita kelola dengan baik. Kita memperbaiki, saudaraku, kekurangan yang ada. Kita menambahkan, saudaraku, apa yang dibutuhkan dalam pelayanan tersebut. Saya katakan kepada anak-anak muda, apa yang menjadi inovasimu, apa yang menjadi kreativitasmu, apa yang memang kita butuhkan untuk perbaikan pelayanan, sampaikan kepada saya. Dan saya akan berusaha dengan Tuhan untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan tersebut.
Oleh karena itu saudaraku, kalau mereka mau mencari ilmu, saya katakan tidak salah kamu mencari ilmu, tetapi kita terima ilmunya tersebut. Dan kita lihat apa yang menjadi bandingan kekurangan daripada gereja kita. Apa yang menjadi kekurangan daripada wadah kita. Itu yang kita perbaiki, saudaraku. Dan ingat, kalau kita masing-masing mau membangun diri kita dari dalam sendiri, saudaraku, memulai dari diri kita sendiri, maka itu tidak akan menjadi satu wacana dari waktu ke waktu. Tetapi saudaraku akan menjadi satu perubahan yang nyata. Tubuh Kristus saudaraku akan rapi terbangun, rapi saudaraku tersusun dengan baik. Menuju kepada Kristus, haleluya. Menuju kepada Kristus, saudaraku, bukan berhenti sampai di sini, bukan. Tetapi saudaraku terus sampai ke atas. Mari saudara Tuhan, kita merubah paradigma kita. Pola hidup pelayanan kita, saudaraku, kita rubah. Kita masing-masing merubah, saudaraku, dengan bertanggung jawab. Ingat, ayat 24 berkata bahwa kita menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Namun yang berbuat, saudaraku, merugikan, merusak pelayanan tersebut, harus menanggung kesalahan tersebut. Harus menanggung, saudaraku, kita merusak pelayanan, saudaraku. Dengan kita tidak hadir, saudaraku, bukankah pelayanan itu jadi tidak berjalan dengan baik? Kita lalai, saudaraku, maka kita merusak pelayanan itu, kita merugikan pelayanan itu, saudaraku. Kita merugikan rekan-rekan kita yang sudah hadir, yang begitu komitmen, saudaraku, untuk tetap bersetia melayani. Mungkin saudara anggap kecil, nggak ada apa-apa, saudaraku. Ingat, Tuhan tidak memandang orang. Ada reward, ada punishment. Kenapa gereja lain bisa, kita tidak bisa? Karena kita tidak mau. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Karena kita tidak mau. Kalau kita mau, semua bisa. Dan kalau kita hanya dari waktu ke waktu, kita hanya jadikan satu wacana, tidak ada satu reaksi atau tidak satu realisasi, saudaraku. Realisasi yang ada, maka ini semua tidak akan terjadi. Ingat, saudaraku, ini firman bukan dari pembicaraan kemarin, tetapi dari tanggal 3 saya katakan kita stop sampai di sini karena kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan dan kita akan lanjut nanti di minggu mendatang. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lakukan pekerjaan Tuhan seperti untuk Tuhan. Haleluya. Matius 25. Matius 25. Dalam Matius 25 ini adalah bicara tentang akhir zaman. Karena kalau kita buka dulu dalam ayatnya pasal 24, ayatnya yang ketiga, kita buka dulu saudaraku, pasal 24 ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka. Baru saudara, Tuhan menjabarkan tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia. Jadi pasal 25 adalah bagian dari pembicaraan, pelajaran, khotbah tentang akhir zaman. Jadi pasal 25 kalau kita membaca mulai ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46 adalah bicara tentang Tuhan mengatakan tentang bagaimana dia memisahkan antara kambing dan domba. Domba di sebelah kanan dia, kambing di sebelah kiri. Dan domba itu dipuji, diapresiasi saudaraku, mendapatkan reward. Karena mereka mengerjakan apa yang mereka sudah dengar dan apa yang mereka pelajari. Mereka peduli saudaraku dengan kebutuhan. Di mana mereka diajarkan saudaraku? Di perbendaharaan Tuhan. Di bait Allah, karena pasalnya yang 24 ayat 1 sampai 2 bicara tentang bait Allah. Atau kita buka
pasal 24 ayatnya yang pertama. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-murid dan menunjuk pada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi ini bicara tentang bait Allah. Dan disitulah mereka bersendirian mengajar. Jadi setelah mereka melihat tentang hieron itu, lalu mereka masuk kembali dan mereka menerima satu pelajaran Alkitab. Karena mereka hanya sendiri, saudaraku. Maksudnya hanya kelompok mereka, dan mereka menerima pelajaran Alkitab tentang apa? Akhir zaman. Tentang akhir zaman. Dan oleh karena itu, ketika saya kasih Tuhan, mereka melakukan berbicara tentang akhir zaman ini. Yesus menyatakan tentang apa yang sudah dikerjakan oleh domba. Jadi saya kasih Tuhan, kembali kita melihat bahwa Yesus selalu, saudaraku, berbicara tentang sesuatu yang keras. Namun saya kasih Tuhan tidak pernah memaksa. Artinya kesadaran kita masing-masing. Nah, hari ini Tuhan datang kepada kita dengan firman-Nya. Nah, mari kita menempatkan diri kita, saudaraku, menurut kesadaran kita masing-masing. Apakah kita, saudaraku, sebagai domba ataukah kita sebagai kambing? Kalau kita sebagai domba, saudaraku, maka kita akan menurut apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Jangan kita berdalih, saudaraku. Jangan kita menyatakan kebenaran kita. Kebenaran kita, ingat, kain kotor di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan karena iman kita kepada Kristus. Dan kita dibenarkan karena bagian daripada salib itu. Horizontal. Dengan umat. Jadi saudara Tuhan, kita tidak akan berubah dan tidak akan pernah berubah kalau kita saudaraku tidak menyadari siapa diri kita. Tuhan saudaraku ingin menempatkan kita, sekali lagi Tuhan ingin menempatkan kita menjadi domba. Haleluya. Namun seringkali saudaraku kita menjadikan diri kita bukan domba, tetapi menjadi kambing. Dengan bagaimana? Tidak peduli. Tidak peduli, saudaraku. Tidak peduli mau pelayanan bagaimana, tidak peduli mau bertumbuh atau tidak. Seringkali saudaraku kita mempunyai paradigma yang salah. Kita menganggap bahwa di dalam Tuhan itu saudaraku kita lakukan pelayanan yang tidak mendapatkan sesuatu, saudaraku kita menganggap itu sebagai satu sia-sia. Salah. Seringkali saya ingatkan saudaraku bahwa kalau kita menerima sesuatu itu hanya sebatas apa yang kita terima. Betul apa betul? Selesai. Tapi kalau kita melayani saudaraku, menempatkan diri kita sebagai domba, maka saya kasih Tuhan, Tuhan berkata kita akan menerima dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberi saudaraku, apa yang dia lakukan? Dibukakannya tingkap-tingkap langit. Bayangkan saudaraku. Dibukakan tingkap-tingkap langit. Nah kalau Tuhan buka saudaraku itu seperti perut pesawat saudara Tuhan yang menurunkan saudaraku segala logistik yang dibutuhkan dengan korban-korban bencana alam yang ada. Itu namanya saudaraku dibukakan tingkap-tingkap langit. Ini saudara Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita, apa yang kita lakukan untuk saudaraku pelayanan ini, dengan kita mengorbankan waktu saudaraku, bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Maaf saudaraku, jangan kita menjadi orang yang cengeng. Seringkali saudaraku kita mengaminkan ketika ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, ketika kita lemah tubuh, kita datang beribadah, kita melayani Tuhan, maka kita sembuh. Amin atau amin? Amin atau amin? Amin. Tapi kalau sedikit flu sedikit, telepon sekretariat. Tolong saya diganti.
Maaf saudaraku, seringkali saya datang saya datang ke rumah jemaat saudaraku, karena saya mendengar orang ini selemah tubuh. Atau pada waktu minggu pertama perjamuan. Sering saudaraku, saya datang, saya ketuk, kosong. Saya pikir nggak mungkin dong. Nggak mungkin, namanya juga tadi katanya dapat berita dari temannya, dari sekretariat, dia tidak dapat hadir karena lemah tubuh. Saya pikir nggak mungkin dong. Yang keluar siapa? Tetangga. Bapak nyari siapa? Nyari ibu bapak ini. Oh, tadi sudah keluar. Katanya ke mall. Oh ya udah. Tapi saudaraku, itu di sini nggak ada, di siang ada. Nanti di siang saya katakan, di siang nggak ada, di pagi ada. Jadi mari saudaraku, kita masing-masing menyadarkan diri kita sendiri. Mari saudaraku, kita tempatkan diri kita sebagai domba, jangan sebagai kambing. Tuhan saudaraku hanya memberikan satu pelajaran bahwa yang domba itu di sebelah kanan dia, yang kambing di sebelah kiri dia. Nah, kita tempatkan diri kita di mana? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Maka jadilah kita seperti yang kita tempatkan diri kita. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Kisah Rasul pasal 9 ayatnya yang ketiga. Kisah para Rasul pasal 9 ayatnya yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jelas suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus saudaraku pada waktu itu sudah mati. Dia sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Ini gereja mula-mula. Dan suara itu dengan tegas berkata, jelas dan tegas berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi jelas saudaraku, hari ini firman Tuhan datang kepada kita dengan jelas berkata, apapun yang kita lakukan saudaraku untuk seseorang, kita lakukan itu untuk Tuhan. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai domba, kita mendapatkan reward dari Tuhan. Dan kalau kita menempatkan diri kita sebagai kambing, maka kita akan mendapatkan punishment dari Tuhan. Karena jelas, saudaraku. Dan kalau kita saudaraku menyakiti orang, kita menyakiti Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita memfitnah orang, kita memfitnah Tuhan. Kalau kita mencaci maki orang, saudaraku, kita mencaci maki Tuhan. Kalau kita mengutuk saudaraku orang, kita mengutuk Tuhan. Jadi ingat itu saja. Apapun yang kita lakukan untuk seseorang itu kita seperti melakukannya untuk Tuhan. Dan kalau itu saudaraku, maka kita akan menjaga hidup kita dengan takut akan Tuhan. Maka Tuhan, kita akan menjadi orang yang komit. Kalau aku sudah menerima pelayanan ini, aku akan menerimanya. Dan aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Nah, seperti tadi saya katakan saudaraku, kita vertikal ini tidak kelihatan, itu yang menjadi masalah. Tapi jangan salah saudaraku. Vertikal ini yang tidak kelihatan, tapi Tuhan bisa memakai yang horizontal.
Untuk apa? Mengingatkan kita. Ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam keluarga, saudaraku. Itu yang Tuhan pakai. Sehingga genaplah salib ini, saudaraku. Vertikal dan horizontal. Tuhan tidak langsung saudaraku seperti Saulus ini. Kalau Tuhan seperti ini, saudaraku, sekarang ini kalau Tuhan seperti ini, gereja ini kosong. Tapi ingat nanti, saudaraku. 2 kali ganda. Jadi mari saudara-saudara, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ingat, ada reward dan ada punishment. Ada berkat, ada hukuman. Tinggal kita menempatkan diri kita sebagai domba ataukah sebagai kambing. Karena Tuhan dengan ingatkan kita kembali, apapun yang kita lakukan, baik atau tidak baik, kita lakukan itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua. Kita baca ayatnya yang pertama. Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Jangan kita saudaraku hanya mementingkan diri sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan apabila saudaraku kita bisa menempatkan diri kita sebagai domba, kita mempunyai pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Apabila demikian saudaraku, maka Tuhan akan mengaruniakan kita nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan akan mengaruniakan kita saudaraku. Ingat, seringkali saya katakan bahwa Tuhan berjanji akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Dan seringkali saya katakan juga Tuhan sedang menyiapkan Yusuf yang lain. Namun apakah kita saudaraku mau menempatkan diri kita sebagai Yusuf atau tidak? Mungkin kita pernah berbuat salah saudaraku. Mungkin kita seperti Yusuf saudaraku, yang percaya kepada juru minuman yang ada. Mungkin saudara Tuhan, kita percaya dengan apa segala sesuatu yang Tuhan yang dijanjikan manusia. Kita melupakan Tuhan saudaraku. Kita menganggap vertikal itu tidak kelihatan, yang horizontal yang penting. Mari saudara. Ada janji Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama. Kalau saudaraku dalam
Kejadian, Yusuf saudaraku masih di bawah Firaun. Mari, Yesaya 60 berkata, raja-raja, ratu-ratu saudaraku akan datang menjadi inang-inang pengasuh anak-anak kita. Mereka akan datang saudaraku untuk melayani kita. Mereka datang untuk melayani kita. Mari kita persiapkan diri kita saudaraku. Ingat, perjamuan Tuhan yang kita adakan setiap awal saudaraku minggu pertama adalah untuk memperingati kematian Tuhan. Dan di tengah memperingati saudaraku, ingat bahwa kita Tuhan sedang persiapkan. Diingatkan kita jangan menjadi seperti gereja mula-mula. Bukan seperti saudaraku kondisi gereja yang seperti sekarang ini. Tapi mari kita berjuang saudaraku untuk kita masuk menjadi gereja yang mula-mula dan kita mencapai gereja akhir zaman dengan berkat 2 kali ganda. Tuhan memberkati kita. Kita datang pada Tuhan. Mari saya jemput bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Kita angkat pujian, ubah hatiku. Bapa yang setia. Bapa yang
seringkali kita bertanya, aku sudah melayanimu Tuhan. Dan kita menganggap, kita menghitung, kita mengukur pelayanan kita sudah baik. Namun mengapa kita tidak mengalami apa yang Tuhan katakan? Bahwa ada reward, ada upah bagi kita yang melayani Dia. Mari, ukuran kita mungkin ukuran kita menganggap diri kita sudah menjadi domba. Dan kita tidak peduli dengan orang lain. Apalagi untuk Tuhan. Kita menganggap pelayanan itu begitu simpel. Begitu ringan. Tidak perlu tanggung jawab. Sadarkah kita bahwa seringkali kita menjadi Petrus? Ketika teman-temannya bertanya, mau kemana engkau? Aku mau menjala ikan. Maka mereka mengikuti Petrus. Mungkin kita tidak sadar dan kita tidak menyadari bahwa seringkali kita membawa orang-orang untuk lalai. Kita bukan menjadi berkat, tapi kita menjadi batu sandungan. Banyak orang lain yang lalai dengan pelayanan karena kita yang menjadi contoh. Tapi hari ini Tuhan berkata, kalau engkau berlaku seperti itu, maka engkau sedang menganiaya aku. Maka engkau sedang menyakiti aku. Mari kita masing-masing bertanggung jawab. Kita lihat bagaimana Tuhan mengubah segala sesuatunya. Bagaimana Tuhan sudah menyatakan segala sesuatunya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Yang tidak menganggap kesetaraan-Mu sebagai Allah yang harus dipertahankan. Tapi Engkau mau menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib demi kami Tuhan. Demi berkat-berkat Bapa sampai kepada kami.
Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami sudah buka hati kami untuk firman-Mu, dan firman-Mu itu Tuhan kami tanamkan dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi egois Tuhan. Kami tidak mau mementingkan kepentingan kami pribadi masing-masing, lepas pribadi masing-masing Tuhan. Tetapi biarlah salib itu Tuhan, baik yang vertikal maupun horizontal ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengasihi Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh menanamkan firman-Mu dalam hati kami dan melakukannya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami boleh mengasihi kepada keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan terlebih dari itu juga Tuhan, kami boleh mengasihi sesama jemaat di tempat ini Tuhan. Sehingga sesuatu Tuhan boleh terjadi Tuhan. Dan kasih-Mu Tuhan yang sudah menjadi contoh dan teladan bagi kami Tuhan. Tentang pengampunan dosa-Mu Tuhan, tentang korban-Mu Tuhan. Dan biarlah itu juga Tuhan boleh menjadi teladan bagi kami. Dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, kami taruh dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau melakukannya. Sehingga pada waktu gereja disempurnakan Tuhan, maka kami ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.